Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru hadir kembali berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua. Nah, untuk video kali ini tentang press bearing, dan ini dapat kiriman merek Cosmos tipe donat ya. Jadi ini minta diganti bearing. Kalau saya cek di sini ini seret ya. Tapi sudah saya tes mesinnya ini hidup, jalur kapasitornya hidup. Jadi saya akan mengganti bearing. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan jika ini masih baru pertama dibongkar, yang pertama ini kita bor dulu, bor lubangnya ini dulu, karena nanti kalau ini udah kita buka itu nggak bakalan bisa dipasang lagi. Jadi kita bor dulu, nanti untuk baut kita ganti aja pakai baut ya. Jadi kalau udah dibor kan dia udah pasti pas, presisi gitu. Oke, ini saya pakai bor ukuran 3 milian kalau nggak salah. Jadi kita akan langsung bor ya. Oke, ini berhubung posisinya sulit, ini saya bor dulu. Oke, untuk selanjutnya nih sudah saya bor seperti ini. Jadi saya bikin 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Untuk yang ini saya nggak bor ya. Untuk mau dibor ya silahkan, lebih kenceng, lebih bagus gitu. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah dibor, ini kita buka spi. Ini spi penguncinya, pengunci baling-balingnya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, ini berhubung punya saya ini rada karatan dan ini seret, saya akan minyakin dulu seperti ini, dan kemudian saya amplas. Jadi fungsinya saya amplas ini nanti biar dia keluar lewat bosnya yang di dalam itu nggak nyangkut. Jadi biar gampang ya bang. Nah, kita amplas sampai halus. Nah, jika sudah, kita copot gearbox belakang. Jadi semuanya itu juga harus pakai apa ya? Pakai aturan ya. Kalau saya sih pakai kayak gitu caranya, jadi biar ngurut gitu ya. Jadi cara bongkarnya ya terserah kalian aja, bisa gearboxnya dulu, bisa apanya dulu. Yang paling penting ini ininya harus dibor sebelum dibongkar ya. Ingat, sebelum dibongkar harus dibor. Soalnya kalau kelupaan udah kadung dibongkar nih bang, terus dibor ya bisa aja, cuma kadang nanti rada gerak sedikit, geser sedikit gitu. Nah, gearbox juga jika sudah keluar, ini jangan langsung ditarik ya, kan ini belum dibuka. Ini bagian penting nih, bagian penting nih, item-item yang ini kita buka dulu. Nah, kayak gini. Ini bagian paling penting. Ini yang sering orang tarik dan nyangkut nih di sini nih, gara-gara item-item ini. Jadi kayak gini. Ini kan saya bongkar dulu nih. Saya copot dulu klemnya. Saya kendorin. Nah, kendorin semuanya dulu. Jadi kayak gini nih. Ini klem kalau udah dibuka ini nggak bakalan kenceng karena dia patah. Walaupun nggak patah juga buat dipakai lagi tuh nggak bisa. Nah, kayak gini. Untuk tadi item-item tadi, kalau ini masih terpasang seperti ini semua terpasang. Biasanya nih kita cabut nih, tarik, dan kabel ini ngikut karena nyangkut di sini. Makanya itu paling penting ini copot dulu. Jadi biar nggak nyangkut kayak gini. Nah, kan jadi gampang. Ini kabelnya tuh nggak nyangkut. Kayak gitu ya teman-teman. Kan jadi ini ditarik gampang karena kan bosnya dia seret tuh, asnya hitam. Nah, juga sudah tercopot. Bagian selanjutnya ini gunakan paku ya.
buat nyopot bosnya kayak gini. Setiap sisinya harus digetok. Nah, untuk teman-teman yang modif pakai bearing, kalau semama nggak ada alat press ya, tapi pengen dimodif bearing, itu bisa pakai ini, bushingnya diganti pakai bearing tipe 688 yang konten saya yang ganti bearing pakai itu ya, 688. Jadi dia pakai pengunci ini. Jadi ini langsung pas kayak gini nih. Kan aslinya kayak gini. Nah, dia dibalik. Itu otomatis ini ngunci di bearingnya. Bearing tipe 688 ya, bisa dilihat di channel saya. Konten saya itu ada. Karena ini berhubung saya mau pakai alat press, jadi ini saya nggak pakai. Dan ini kita ratain. Nah, kita ratain seperti ini. Nah, untuk asnya ini nanti kita akan halusin pakai grinder, pakai bor ya, karena ini kasar. Nih, jadi nanti jadi nyangkut di sini. Karena ini udah karatan. Dan untuk yang satunya kan kalau kita geletakin di meja, nanti ini kan bakal lecet. Jadi ini kita harus tahan. Nah, tahan ini kemudian kita getok seperti biasa pakai paku. Jadi satu persatu ya. Kayak gini. Jadi tangannya ini juga yang kiri harus megang dinamonya gitu. Nah, itu udah keluar. Nih. Ini udah keluar, udah copot. Kemudian bisa diratain dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan saya press bearing. Oke. Aduh, maaf teman-teman, kameranya jatuh. Oke nih teman-teman, ini cover sudah di press. Jadi pengepresan di cover Dinamo Donat ini saya press sekali ya. Jadi depannya doang saya bikin seperti ini, karena dia ini udah terlalu ke dalam sininya. Jadi saya press sekali. Jadi nggak dua kali ya, jadi ini press sekali doang. Jadi cuma buat dudukan bearingnya. Aduh, tadi ini apa nih sih yang ganjel sih? Sampai kamera saya jatuh. Nah, untuk selanjutnya untuk bearing ini masih sama saya. Pakai 608Z. Merek KNB, tapi di sini tertulis BYHYB. Dan di Shopee itu sendiri dia tertulis khusus buat AC atau buat kipas angin, suara lebih lembut. Itu udah saya coba dan saya beli dan saya pakai tiap hari buat servis punya orang-orang ya. Alhamdulillah ini yang paling bagus sih kata saya, karena saya udah pakai. Nah, untuk asnya di sini kita tes dulu nih, kita masukin bearingnya. Kalau semua punya teman-teman bearingnya dimasukin ke asnya seret, itu bisa diamplas. Sininya bisa diamplas, bisa pakai tangan atau pakai bor. Yang belakang juga, jadi harus enak gitu masuknya. Tapi jangan terlalu kendor juga, nanti jadi longgar. Nah, untuk di sini saya akan amplas dulu di bagian rotor tengahnya ini, karena ini karatan. Saya memakai bantuan bor listrik. Nah, seperti ini. Kemudian saya minyakin. Dan saya amplas langsung. Nih pakai amplas bebas, mau kasar juga boleh. Nah, hasilnya ini jadi lebih celing ya. Nah, hasilnya ini jadi lebih bagus tuh. Jadi pengamplasan ini pakai metode bor ini bisa juga buat pergantian bushing kipas angin. Kita bisa ngamplas asnya ini biar halus ya. Itu biasa saya cara lakukan itu udah pertama saya buka kipas angin, saya udah pakai alat bor untuk ngamplas ya. Saya nggak pakai tangan. Kalau cuma pakai tangan kita gini-giniin, pasti warnanya itu bakal butek, bukan mengkilat.
jadi malah tambah seret. Nah, untuk selanjutnya kita langsung coba atur jaraknya ya. Berhubung ini merek Cosmos, mesinnya itu gabung sama koper depan, jadi yang kita atur jarak bagian depan seperti ini. Oh iya, maaf, ini bagian ininya belum saya bersihin. Ini kita bisa pakai minyak. Sini kita muter, kasih minyak, dan kemudian kita pakai amplas yang tadi buat ngamplas. Nah ini kita bisa gosok-gosok biar halus ya. Nah intinya nih biar halus gitu, biar karatnya hilang, biar nggak nyangkut di rotor asnya, biar nggak panas gitu. Karena takutnya kan pergesekan halus bisa jadi rada panas gitu. Jadi untuk servis itu kita harus mateng ya. Mateng itu kita ngerjainnya harus benar-benar maksimal gitu. Jadi udah bukan belajar lagi, tapi ini udah buat nyervis punya orang. Jadi orang itu udah ngasih percayaan buat kita, kayak gitu ya teman-teman. Jadi usahakan servis kita itu dibikin sebagus mungkin. Insya Allah kalau pelanggan puas, customer puas, pasti akan balik lagi. Balik lagi itu bukan komplain ya. Jadi balik lagi itu buat nyervis yang lain gitu. Jadi berbeda kalau kita asal ngerjain dan itu akan balik lagi. Nah balik laginya itu komplain. Jadi bukan balik lagi nyervis yang lain. Intinya kayak gitu ya. Jadi kita harus, yang paling penting kita harus bagusin dulu servis kita ya. Jadi jangan mikirin dagangan orang. Jadi fokus ke dagangan kita. Bagaimana caranya dagangan kita biar laku. Kalau kita tukang servis, gimana caranya servisan kita biar awet. Seperti itu ya teman-teman. Nah kita akan atur jaraknya di bagian depan dulu. Nah ini alhamdulillah banget, ini udah pas banget ya. Saya nggak pakai nambah-nambahin lagi nih. Ini untuk yang Cosmos tipe donat nih. Ini bagian depan nggak nambah-nambahin lagi nih. Ini pengepresan sekali ya. Ini bukan 2 kali tapi sekali. Nah kemudian bearing belakang kita akan tes. Kita akan masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini juga pas banget nih. Oh masih kurang. Nih masih ada jarak nih. Bisa kedengeran nggak? Tuh masih ada jarak. Jadi ini masih ada jarak sedikit. Jadi saya akan cari di sini. Coba pakai ini ring copotan kipas angin juga. Kita masukin dulu. Kemudian yang ini, apakah sudah pas apa belum? Jadi untuk jarak itu harus diperhatiin juga. Itu paling penting kalau untuk kipas angin modif bearing. Nah seperti ini teman-teman. Nih, ini kita maju mundurin udah nggak ada jarak. Ini kayak gini contohnya ya. Ini tandanya udah pas. Kalau sudah pas diapain bang? Kalau sudah pas ini jangan langsung kita baut. Kita harus patenin dulu bearingnya ini ke asnya. Kan ini masih bisa kita maju mundurin tuh kayak gitu. Ini wajib banget ya. Jangan sampai lupa. Kalau sumama nggak dilem gimana bang? Kalau sumama nggak dilem, nggak diperkuat, percaya itu asnya bakalan habis cowak di sini. Coba tanya sama yang udah mau di bearing nggak dilem, cuma kayak gini doang nih, terus dipasang gitu. Coba tanya, pasti itu kebanyakan asnya habis cowak, saya yakin. Nih, ini untuk bagian depan berhubung ini udah nggak bisa dicopot, udah kenceng banget. Jadi yang depan, yang belakang aja saya akan grade pakai gergaji besi. Nah, jika sudah kita lem. Nah, kita siapin lem.
Ini saya pakai merek Daxton lem cair. Dan untuk bagian pengeleman ini harus hati-hati ya. Jadi ada yang ngikutin cara saya tapi pas ngelemnya itu dia kebanyakan, akhirnya dia nempel, bearingnya tuh macet. Jadi kata saya di sini saya contohin, ngelemnya itu harus dikit aja, kayak gini nih. Harus pelan-pelan ya, ini harus dikit. Nah dikit, ini kita puterin, terus langsung masukin bearingnya. Nah ini kan, ini telat dimasukin kayak gini nih. Yang penting ini harus seret nih. Kalau telat dimasukin ini bisa diketok. Tapi kalau saya pakai alat, untuk alatnya ini saya pakai bekas pipa kompor ya, ini bekas pipa kompor Rinnai. Jadi dia pas banget seperti ini tuh. Nah, kemudian kita getok. Pokoknya dia sampai mentok. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang lagi dan tes jaraknya lagi. Kalau dia masih ada ngeganjel-ganjel, itu tandanya kebanyakan ring gitu. Kalau masih ada jarak maju mundur, berarti itu tandanya kurang ring. Jadi seperti itu. Nah untuk ini udah pas, jadi langsung kita baut. Nah untuk selanjutnya ini saya siapin baut. Ini baut drat kasar ya, ini bekas punya merek Cina. Dia rada gede. Nah fungsi tadi kita bor ini jadi biar langsung presisi nih. Jadi tinggal kita baut lagi, karena ini kalau pengaitnya kita pakai lagi ini nggak bakalan kenceng. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kayak gini, langsung kita baut. Nah ini bautnya otomatis sudah kenceng banget. Nah ini satu, pojok ketemu pojok dulu ya. Jadi pojok sini harus ketemu pojok sini. Jadi kalau semua pengepresan nggak pas, di baut pojok ketemu pojok, kalau pengepresan nggak pas itu pasti bakalan seret, nggak bakalan lancar gitu ya. Ini baut dulu sampai rapet, bener-bener rapet. Nah ini harus bener-bener rapet ini ya. Kita cek lagi. Nah ini lancar, alhamdulillah. Ini langsung pas pengepresan pertama, langsung bagus. Aduh, alhamdulillah ini kerjaan servisan banyak ya. Saya sampai ngos-ngosan, kecapean, dan hawanya ini lagi gerah gitu, panas kayak mau hujan. Karena udah mendung juga tadi ini daerah Depok. Kayaknya sih ntar malam ini bisa hujan karena gerah banget beneran. Saya keringetan banget ini. Nah kita baut sampai kenceng. Nah tuh, ya hasilnya kayak gini nih, alhamdulillah nih pas. Nah jika sudah terpasang kayak gini, kemudian pasang gearboxnya. Jadi untuk bagian gearbox ini penting juga harus pas. Nah Mas ganteng, ntar dulu, ini mau kelar. Ternyata ini saya ada tamu agung. Nah untuk gearbox ini sendiri kita harus tes juga ya, namanya itu pengepresan, otomatis kaleng itu kan dia saling tekuk menekuk, jadi takutnya nggak pas lagi gearboxnya. Jadi caranya kita bisa cek kalau udah terbaut ya nanti ya. Ini ketuker, bautnya ketuker ini. Kalau yang buat gearbox belakang ini kan rada panjang nih. Nah ini rada panjang, ini biasanya ya buat yang pengancing seperti ini ya, bagian pinggir. Jadi biar dia nyampe. Nah baru ini yang buat ini. Nah untuk pengecekan gearbox seperti ini ya bang, ini kita tekan dulu, kemudian asnya ini kita putar dan kita tahan ininya. Nah kita tahan. Ini kalau pas ini kita putar ini ngelawan, pas kita putar ininya ngelawan, itu tandanya pemasangan atau posisi gearboxnya itu pas. Ini udah pas, kemudian kita pasang spinnya. Spinnya mana nih?
Jadi ini punya servisan, jadi ini saya akan langsung coba ya. Jadi kalau pengepresan nggak pas kan dia akan bunyi. Nah untuk gunting, mana nih gunting? Untuk selanjutnya ini saya akan gunting ini kapasitor aslinya ya. Biasanya kalau tipe Cosmos ini dia nilai kapasitornya itu 1,8, jadi dia kayak lebih besar gitu ya, padahal dia aluminium ini ya, bukan tembaga. Tapi nggak tahu juga, pasti kebanyakan ini nilainya itu 1,8 UV. Jadi ini saya langsung sambungin di sini. Ini untuk bagian pengetesan langsung ya. Jadi kalau ini dites udah pas nggak ada bunyi, berarti ini udah bagus. Jadi tinggal WA ke orangnya gitu. Nah, ini udah pas. Kemudian kita siapin kabel colokannya. Mana kabel colokannya? Nah, di sini saya siapin kabel colokan seperti ini. Nah, untuk ini harus kita lebarin dulu ya. Karena ini pengetesan langsung. Jadi ini harus hati-hati. Dan perlu diketahui juga untuk abang-abang yang suka modi bearing, jika abang sudah modi bearing, terus bagian pengetesan itu minimal langsung speed 3 ya. Karena kalau speed 1 itu daya tarik magnetnya itu masih dikit, jadi nggak terlalu kelihatan. Berbeda dengan speed 3, kalau dia ngegesrek itu langsung bunyi roll gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus speed 3 langsung nih. Ini biru 0 dan ini merah speed 3. Ini saya pasin dulu di sini. Aduh, nih biar kelihatan nih ya. Nah, kayak gini. Dan saya akan langsung colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kedengaran teman-teman. Ini kan suara saya jauh nih kedengaran. Nah, ininya nih bisa kedengaran nggak? Ini kenceng banget nih. Ini saya hati-hati saya megang colokan ini ya. Tuh. Itu sangat halus banget. Ini speed 3 ya. Jadi dia nggak ada suara bising sama sekali. Jadi hasilnya ini seperti ini. Tuh, ini pengepresan pertama. Ini nggak sampai 2 kali ya. Jadi karena berhubung ini udah terlalu legok gitu, udah terlalu condong ke dalam. Jadi pengepresan pertama. Oke teman-teman, bagi yang mau ngepres bearing di tempat saya, bisa dibawa ke alamat saya di Jalan Naming Debotin, Kota Depok, Pancoran Mas. Yang deket-deket bisa langsung ke toko saya. Kalau untuk yang jauh bisa dikirim-kirim berbentuk seperti ini, berbentuk mesinnya aja dikirim lewat JNT dan bisa WA langsung ke saya. Dan kemudian nanti akan saya kerjain dan bikin video seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bisa lebih bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.